Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dan juga teman-teman semuanya. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin beliau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki minggu ke-12 dan di sini giliran kami dari kelompok 10 yang akan melakukan presentasi. Nah, sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriza Martias Putri dengan NIM 18053 dari jurusan Pendidikan Ekonomi dan juga seorang dari rekan saya yang bernama Aulia Aulia Rahmi Hidayatul dengan NIM 19075 133 dari jurusan IKK. Nah, bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai administrasi tata usaha. Apa yang dimaksud dengan administrasi tata usaha? Nah, dari asal katanya, tata itu berarti sebuah peraturan yang harus ditepati. Dan juga usaha itu adalah suatu kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan etimologis, dapat dikatakan tata usaha merupakan suatu kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi ke manusia, baik harta dan juga yang dikerahkan untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, menurut Lianji, ini adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan juga menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam suatu kegiatan usaha kerja. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa tata usaha itu merupakan kegiatan tulis-menulis dengan baik dari keuangan dan sebagainya di perusahaan, negara, dan juga sebagainya. Lalu, siapakah orang yang melakukan kegiatan tata usaha ini? Orang yang melakukan kegiatan tata usaha ini juga disebut sebagai penata usaha. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penata usaha ini jelas ya tercermin dari berbagai pengertian yang telah kita terangkan tadi. Berbagai macam diantaranya yaitu kegiatan tata usaha, yaitu yang pertama adalah korespondensi dan laporan. Kegiatan ini berhubungan dengan pencatatan, relasi, dan kemitraan kerja. Yang kedua ada tata hubungan. Tata hubungan itu maksudnya adalah berhubungan dengan surat menyurat, penerimaan dan pengiriman surat menyurat tersebut, fax email, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga ada perencanaan dan perhitungan. Nah, kegiatan ini termasuk dengan kegiatan analisis data-data, laporan, statistik, dan juga berbagai macam yang sejenis. Dan yang keempat ada kearsipan. Kearsipan ini merupakan kegiatan dalam rangka menyimpan surat-surat atau dokumen yang dinilai penting dan berkaitan dengan kegiatan organisasi. Nah, setelah itu kita dapat pula memahami apa pola-pola kegiatan tata usaha seperti yang dijelaskan oleh pendapat Lenji tadi, bahwasanya pola dari kegiatan tata usaha itu ada menghimpun, lalu mencatat, lalu mengelola, lalu menggandakan, lalu mengirim, dan setelah itu ada yang dinamakan dengan menyimpan. Ini dilakukan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan dalam kegiatan tata usaha. Nah, teman-teman juga telah paham apa yang dimaksud dengan tata usaha. Nah, dalam tata usaha ini ada juga yang dinamakan dengan tata ruang kantor atau tata ruang sekolah. Apa yang dimaksud dengan tata ruang kantor atau tata ruang sekolah ini? Jadi, tata ruang ini dapat dikatakan sebagai penyusunan alat-alat pada letak yang tepat sehingga pengaturan kerjanya dapat memberikan kepuasan bagi para karyawan. Nah, dengan adanya tata letak ini dapat diharapkan untuk memaksimalkan kerja dari karyawan tersebut.
Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi Hidayatul Kanisa, NIM 19075133. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang kantor atau sekolah itu sendiri adalah pengaturan atau tata letak dari perabotan, mesin, dan sebagainya pada suatu ruang yang tersedia. Tata ruang sekolah itu sendiri dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, pencahayaan, pewarnaan bangunan, kondisi udara, dan tingkat kebisingan atau suara. Tata ruang pada suatu sekolah atau kantor itu sendiri terbagi 3 bentuk. Yang pertama, tata ruang tertutup. Keuntungannya adalah moral pekerja atau staf tetap terjaga. Kedua, menghindari anggota dari pekerja satu sama lain. Yang ketiga, pimpinan akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya. Kelemahannya yaitu yang pertama, terhalangnya pada sekat sehingga menyulitkan melakukan pengawasan. Yang kedua, terasa pengap dan gerah. Yang ketiga, sulit merubah ruangan. Selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu tata ruang terbuka. Keuntungan dari tata ruang terbuka ini adalah lebih mudah dan efektif pada setiap pegawai. Yang kedua, hubungan antar pegawai cepat dan mudah. Dan ketiga, memperlancar arus pekerjaan. Selanjutnya yaitu lebih sejuk dan terang karena cahaya yang masuk. Kelemahannya yaitu dapat merendahkan moral atau staf, mengurangi keamanan dalam bekerja, pekerja akan kehilangan kepribadian, dan apabila ada berisik dapat mengganggu dalam proses bekerja. Bentuk yang ketiga yaitu tata ruang semi tertutup. Keuntungannya di sini adalah menjaga privasi dalam bekerja. Namun ada juga kelemahannya, yaitu perubahan tempat sulit untuk dilakukan. Tujuan dari menata ruang kantor atau sekolah ini sendiri adalah yang pertama itu memperlancar jalannya pekerjaan, yaitu segenap ruangan dilakukan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang kedua, menambah semangat kerja pegawai. Ketiga, memberikan kesan terbaik untuk para tamu. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Selain tujuannya, ada juga manfaat dari tata ruang kantor atau sekolah yang efektif. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan bangunan yang ada secara efektif. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. Yang keempat, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang terakhir yaitu mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Peran guru dalam ketatausahaan sekolah ini yaitu yang pertama, terlibat secara langsung atau tidak memberi layanan. Yang kedua, menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, baik itu eksternal maupun itu internal. Nah, di sini peran guru dalam tata usaha ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk agar peran guru dalam tata usaha lebih optimal. Yang pertama yaitu guru harus patuh melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
Yang kedua, guru bersikap terus terang bila menerima pembagian tugas tanggung jawab yang terlalu berat baginya atau bukan di bidangnya. Yang ketiga, guru harus siap sedia memberikan bantuan apabila itu diperlukan. Yang keempat, harus menyukseskan program sekolah, bukan acuh tak acuh dengan kondisi sekolah. Yang kelima, guru harus mampu mengajak teman-teman sepekerjaannya untuk ikut bersama melaksanakan tata usaha di sekolah. Yang keenam, guru harus menyadari kedudukannya sebagai pembantu, bukan penanggung jawab dalam keseluruhan dalam tata usaha sekolah. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman sekalian. Kami juga memohon maaf atas ketidaksempurnaannya video presentasi kami kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.